Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reva Prastiwijaya dengan NIM 24014200061 akan mereview tentang estetika Jepang berkaitan dengan Zen Buddhisme di Jepang. Zen secara harfiah mempunyai makna meditasi, berasal dari kata Chan, diambil dari bahasa Sanskerta yaitu dhyana. Zen merupakan suatu ungkapan penghayatan Buddhisme yang berakar dari India kemudian mengalami proses asimilasi di Cina yang berpadu dengan budaya Konfusian, termasuk diantaranya pemikiran-pemikiran Lao Tzu tentang memberi penghargaan yang tinggi terhadap pekerjaan tangan atau karya manusia. Zen dalam hal ini telah terinkorporasi dengan etika dan budaya Konfusian, sehingga mustahil jika Zen tidak juga mencerminkan kekhasan tradisi Cina. Kendatipun inspirasinya tetap berakar dari India dan berkembang di Jepang. Berkaitan dengan perkembangannya yang semakin pesat, Zen terbagi menjadi dua aliran, yakni aliran Soto dan Rinzai. Kedua aliran ini mempunyai perbedaan dalam menginterpretasikan inti ajaran Zen. Aliran Soto berorientasi pada metode Zazen, yakni duduk bersila dan berdoa atau bersikap lotus untuk mencapai berkah pencerahan atau satori. Sedangkan aliran Rinzai berorientasi pada metode Koan dan Mondo atau tanya jawab tentang ajaran-ajaran Zen. Kendatipun keduanya menitik beratkan pada sikap patuh, tenang, dan aktif bekerja. Zen berkembang dalam aliran Buddhisme Mahayana Jiriki yang mempunyai cita-cita mendapatkan keselamatan dengan upaya diri sendiri. Salah satu konsep estetika Jepang bermuara dari ajaran Zen. Pada hakikat Zen mempunyai pengertian suatu pengalaman sejati yang tidak dapat dijelaskan melalui kata-kata atau dengan perkataan yang tepat. Karena menurut Suzuki Daisetsu, kata-kata dapat menciptakan suatu kepalsuan. Menurutnya pengalaman selain berfungsi untuk mengisi kekosongan hidup, juga digunakan sebagai media utama untuk menemukan pencerahan. Sehingga Zen bukan petunjuk untuk mencapai suatu tujuan berupa teori atau serentetan kata-kata, tetapi sesuatu pengalaman yang dapat digunakan sebagai medium menuju ke suatu tujuan. Dengan demikian, pengalaman harus dihayati secara langsung karena kristalisasi dari pengalaman yang berkelanjutan akan membentuk suatu kemampuan pemahaman rasa atau gerak hati, atau bukan pada pemikiran. Maka Zen lebih menekankan intuisi daripada pemikiran atau kepandaian yang bersifat verbal atau menggunakan kata-kata. Bagi Suzuki Daisetsu, metode Zazen ini merupakan pendekatan terhadap realitas berlawanan dengan pendekatan ilmiah, yakni menghindarkan penalaran logis, karena menurut Suzuki penalaran logis mengakibatkan kerangka pemikiran hidup mendua. Artinya, suatu pemikiran yang selalu mempertentangkan antara subjek dan objek atau berorientasi pada adanya dua prinsip kehidupan yang saling bertentangan, misalnya rohani dan jasmani, terang dan gelap, penderitaan dan kebahagiaan, subjek dan objek, serta pencipta dan yang diciptakan. Pertentangan tidak akan terjadi jika manusia paham tentang pertentangan itu. Selanjutnya ada prinsip seni Jepang. Menurut Hisamatsu Shinchi, prinsip-prinsip ajaran Zen telah digunakan sebagai acuan dalam membentuk kaidah-kaidah estetis termasuk unsur dan prinsip seni Jepang. Ada 7 prinsip seni di Jepang. Yang pertama ada Fukinsei, mempunyai pengertian ketidakteraturan atau irregular, merupakan salah satu karakteristik dari ajaran Zen. Dalam hal ini, Hisamatsu Shinchi telah menggunakan karakteristik tersebut sebagai prinsip utama dalam menciptakan karya seni, yakni untuk menampilkan kesan dinamis sebagai latar belakang kebudayaan Zen. Asimetri atau Fukinsei mempunyai makna membuang nafsu duniawi
atau kehidupan bukan saja berorientasi pada kesempurnaan, tetapi juga pada ketidaksempurnaan. Karena suatu kesempurnaan yang sempurna adalah sesuatu yang tidak sempurna ataupun sebaliknya. Di dalam prinsip seni, asimetri bisa juga diartikan tidak sama tetapi seimbang. Dan ketidakseimbangan tersebut terjadi karena adanya irama atau ritme yang dinamis. Misalnya, adanya perbedaan ukuran, warna, bentuk, tekstur, ruang, dan pencahayaan. Dalam seni lukis, asimetri sering diterjemahkan dalam pengertian tidak sesuai dengan patokan atau pakem serta ketentuan secara umum. Prinsip yang kedua ada kanso, mempunyai pengertian sederhana yang menurut pandangan Zen ibarat warna langit yang bernuansa biru, dan Himatsu Shinichi menjelaskan bahwa kanso bukan berarti kesederhanaan yang bernuansa melarat, melainkan kesederhanaan dalam konteks berhemat. Nilai tertinggi dari suatu kesederhanaan itu menurut Hisamatsu adalah sesuatu yang dapat mewakili atau mencerminkan sifat dari suatu benda secara utuh, yang diekspresikan melalui garis, warna, atau unsur-unsur lainnya. Prinsip yang ketiga ada kokou, mempunyai pengertian esensi atau hakikat dari suatu benda yang tercermin melalui karakteristiknya. Untuk memperoleh kehakikian itu perlu melakukan pemahaman atau pencerapan. Dalam hal ini, Hisamatsu mencontohkan bentuk bulat sebagai simbol dari kesederhanaan, atau bentuk bulat merupakan esensi dari bentuk geometri, seperti segitiga, segi empat, maupun oval. Prinsip yang keempat ada shizen. Shizen merupakan pengertian sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, secara wajar dan apa adanya, atau ariga mama. Juga tanpa pamrih atau tidak diawali dengan pemikiran dan tujuan tertentu, bukan naif dan bukan artifisial. Hisamatsu menggarisbawahi bahwa shizen itu bersifat lazim, alami dan wajar, sehingga bukan sesuatu yang dibuat-buat dengan unsur kesengajaan. Prinsip yang keenam ada yugen. Yugen mempunyai pengertian interpretasi kesan atau makna yang ditangkap oleh manusia terhadap keadaan alam yang ada di luar penalarannya. Tentunya interpretasi tersebut ditentukan oleh latar masing-masing. Misalnya, suasana gelap pada umumnya memberikan kesan seram. Prinsip selanjutnya atau prinsip yang keenam adalah datsuzoku. Pada butir keenam ini menekankan suatu kebebasan yang tidak terikat pada pola-pola, patokan, rumus, kebiasaan, dan seterusnya. Bagi Zen, aneka macam rumusan atau peraturan tersebut akan menjadikan penghalang aktivitas dan kreativitas. Seperti yang dikatakan oleh Senno Rikyu, kreativitas akan muncul jika mampu melepaskan diri dari patokan, pola, dan peraturan yang ada. Sehingga kebebasan di sini bukan berarti bebas secara rasio atau sesuai dengan kehendak, tetapi kebebasan dalam arti di bawah peraturan apapun. Prinsip yang terakhir atau yang ketujuh adalah seijaku. Seijaku mempunyai pengertian ketenangan yang bersifat dinamis. Dalam konsep Zen, ketenangan itu diekspresikan dalam keadaan yang diam tetapi mempunyai bentuk yang bergerak. Konsep ketenangan yang mengacu pada gerak dalam diam ini merupakan akar dari metafisika wabi-sabi yang mempunyai makna bahwa alam raya senantiasa bergerak menjalin kekuatan menuju ketiadaan, dan setelah ketiadaan itu hadir akan muncul kembali sesuatu yang baru untuk berkembang dan bergerak menuju ketiadaan kembali atau circle life. Sekian review estetika Jepang dari saya. Jika banyak kesalahan atau kesalahan apapun itu, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.